Salam, Horas, Menjojua, Jua-jua, Yahoo, Salpe, salam keselamatan. Kita bertemu kembali dalam channel Langsung Silurus ini, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, yang sekarang kita gunakan untuk menafsirkan apa yang menjadi epistel untuk tanggal 22 Maret tahun 2026 yang kita sebut juga Minggu Judika. Mudah-mudahan pertemuan kita dengan memahami Roma 8 ayat 6 sampai 11 semakin dikuatkan persaudaraan kita dan keimanan kita. Mari kita saling sharing untuk pemahaman-pemahamannya. Berikan nanti komentar Bapak Ibu untuk lebih membantu kawan-kawan dan kita semua memahami berikut tersebut. Untuk memulai perenungan kita, Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih, marilah kita terima penyertaan dari Tuhan kita sebagaimana dikatakan oleh Paulus kepada jemaat di Korintus dalam suratnya yang pertama. Dikatakan begini: kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Tuhan, bukalah hati dan pikiran kami untuk memahami firman yang akan kami bacakan, sehingga kami diperkaya dalam pemahaman, dikuatkan dalam penghayatan, dan didorong untuk melakukan apa yang Engkau kehendaki dalam rangka menunjukkan kesetiaan kami, ya Tuhan, mengikut Engkau, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Firman yang akan kita renungkan, Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih, ditentukan dari Roma 8 ayat 6 sampai 11. Bagian dari perikop yang berjudul Hidup oleh Roh. Kita baca mulai ayat 6 sampai ayat ke-11. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh, jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Demikian firman yang akan kita renungkan
Berbahagialah orang yang mendengarkan, memelihara, memahami, menghayati, lalu mengamalkan, melakukan perintah firman Tuhan dalam perbuatan-perbuatan baik. Amin. Kepada kita saudara-saudara disuguhkan tema perenungan kita, Tuhan pemberi napas kehidupan. Dari Jahoba mangaleo kosa hanguduan. Tentu saja ada kaitannya tema ini dengan evangelium untuk minggu ini, yakni dari Yehezkiel 37 ayat 1 sampai 14, di mana Nabi Yehezkiel disuruh oleh Tuhan bernubuat terhadap tulang-tulang yang berserakan di lembah, sehingga tulang-tulang itu dijalin kembali, lalu diberi daging, dan juga roh dimasukkan ke dalam. Kemudian semua tulang-tulang itu menjadi pasukan yang sangat besar, menjadi pasukan Tuhan. Dan roh itulah yang menghidupkan mereka menurut cerita tersebut. Tapi untuk memahami apa yang dikatakan oleh Paulus dalam perikop epistel kita ini, mari kita pahami juga Tuhan kita, siapa Dia. Mari kita pahami juga kemanusiaan kita, siapa kita, terdiri dari apa kita. Mungkin itu dapat membantu kita lebih mengetahui bagaimana bisa peran roh dalam tubuh setiap orang, terutama orang percaya. Kita tahu Tuhan kita yang diberitakan di dalam Alkitab sejak berita penciptaan dalam Kejadian 1 sudah menunjukkan dirinya sebagai Bapa pencipta, sebagai roh pemberi kehidupan, dan sebagai firman yang menciptakan, membuat segala sesuatu dari yang tidak ada menjadi ada. 3 penampakan Tuhan kita itu bukan menunjukkan bahwa Tuhan kita itu 3, tetapi memang benar-benar esa. Bapa itu menciptakan langit dan bumi, dan juga rohnya Dia tugaskan untuk merahepet di atas samudera air, sehingga air itu layak menjadi tempat ciptaan. Dan kemudian firman Tuhan untuk bekerja menjadikan apa yang diinginkan sesuai dengan rencana Tuhan, sebagaimana gambaran rancangannya ada dalam Amsal 8 ayat 22 dan yang berikut-berikut. Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, roh itu merahebet mengerami permukaan air, dan namanya pun ruah, yang bisa diartikan dengan angin yang berisi oksigen seperti yang kita hidup, dan itu bekerja memungkinkan samudera raya, air dimanapun bisa tempat makhluk-makhluk hidup, ya kan? Jadi Tuhan menyediakan
langit dan bumi sebagai tempat makhluk-makhluk hidup juga. Lalu Tuhan menciptakan manusia menurut gambarnya Kejadian 1 ayat 28 dan menurut rupanya Kejadian 5 ayat 1 dan yang berikut. Kemudian proses penciptaan itu diberitahu dalam Kejadian 2. Allah membentuk tanah liat yang berupa tubuh manusia, masih benda mati. Lalu Tuhan meniupkan nismat haya melalui hidung daripada tanah liat itu, sehingga dia menjadi hidup, menjadi nepes haya yang diterjemahkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia makhluk hidup, yang sebenarnya ada napas atau nafsu hidup. Jadi nismat haya pemantik daripada tubuh manusia itu hidup dan punya nafsu yang hidup. Lalu di mana tempat roh? Alkitab juga di Zakaria 12 ayat 1 menunjukkan bahwa Tuhan menciptakan roh dan menanamkan roh itu di dalam diri tubuh manusia yang sudah menjadi makhluk atau nafsu hidup itu. Tanpa roh, manusia itu tetap nafsu hidup, banyak kali nafsunya. Dan dengan roh yang ditanamkan dalam diri manusia itu mempunyai relasi kepada Tuhan, karena manusia bisa berbicara kepada Tuhan di dalam roh. Dan kalau roh itu lepas, dampaknya adalah tubuh tanpa roh. Yang oleh orang Batak, kalau tubuh tanpa roh itu seperti bangkai yang hidup, masih bernapas tapi gali-gali. Dan lalu orang Batak kuno itu mengadakan pemulihan roh, makirap roh, agar rohnya masuk lagi. Babir Tondi bagi orang Kristen itu dikristenisasi, penguatan roh agar pulih rohaninya kembali. Jadi ada manusia yang bisa hidup tanpa roh, tapi ternyata dalam peristiwa kematian satu manusia, rohnya itu kalau dia orang percaya masuk Firdaus, dan kalau dia anti Tuhan, rohnya masuk neraka, dan nanti tubuhnya, jasadnya akan dibakar di neraka juga. Tetapi orang percaya, tubuh orang percaya akan diubah menjadi tubuh kemuliaan. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih, jadi dalam diri manusia itu ada dua dimensi tubuh atau kotomi.
tubuh yang berupa nafsu-nafsu hidup, bahkan bisa menjadi nafsu-nafsu garang. Dan kemudian satu lagi adalah dimensi roh. Dan roh ini memungkinkan manusia berkomunikasi dengan Tuhan. Secara lengkap manusia itu menerima perintah dari Tuhan. Setelah Adam mendapat tubuh yang berisi nafsu-nafsu hidup dan roh yang bisa mengkomunikasikan dia kepada Tuhan, dia menerima perintah dari Tuhan agar dia tidak memakan buah pohon yang ada di pertengahan kebun itu, taman itu. Karena sebab kalau dia makan itu, bahkan kalau dia sentuh dia akan mati. Artinya mati dalam arti kehilangan tempat di hadapan Tuhan. Dia bisa hidup sebenarnya tapi tanpa roh. Jadi kalau manusia tidak memberdayakan rohnya yang dianugerahkan Tuhan, tak mungkin dia memanggil roh Tuhan kepadanya. Dan juga roh Tuhan akan menjauh daripadanya. Sama seperti Saul yang sudah melanggar firman Tuhan dan tidak mau patuh kepada Tuhan, ya dia bisa hidup, tetapi rohnya tidak berfungsi. Lalu roh Tuhan undur dari dia. Mengapa manusia jatuh ke dalam dosa? Karena si Adam dan Hawa itu, istrinya, tidak memfungsikan rohnya yang telah ditanamkan Tuhan dalam dirinya untuk menjawab godaan iblis yang membelokkan perintah kepada mereka. Lalu yang dipasang oleh si perempuan itu adalah keinginan atau nafsu tubuhnya yang dikatakan matanya melihat buah pohon itu sangat indah dan enak dimakan, biar kenyang perutnya. Lalu dia ambil dan makan dan diberikan kepada Adam suaminya, dan Adam juga tidak menggunakan rohnya mengingatkan dia bahwa akan terjadi pelanggaran perintah Tuhan kalau dia makan, kalau dia ikut memakan buah itu. Jadi dua-duanya alpa memfungsikan roh yang dianugerahkan Tuhan ke dalam tubuh mereka. Itulah manusia kita. Itu yang kita warisi senantiasa. Setiap kali kita menggunakan tubuh kita untuk melawan perintah Tuhan, berarti kita tidak memfungsikan roh yang ditanamkan Tuhan dalam diri kita dalam rangka mendengar perintah Tuhan dan juga memanggil Tuhan di dalam rohnya agar dia mau bersama kita. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih, Paulus dengan tegas mengatakan bahwa manusia yang belum menyambut Kristus hidup menurut daging,
Artinya walaupun mereka punya agama, aturan-aturan, semuanya itu menjadi aturan daging dan rohnya tidak difungsikan untuk mencari kebenaran Tuhan Yesus Kristus. Sehingga hidup yang menurut daging itu melampiaskan nafsu-nafsu yang dikatakan Paulus dalam Galatia 5 ayat 18 sampai 21 itu sangat banyak itu nafsu-nafsu. Kan kayak gitu. Jadi orang yang tidak memfungsikan roh yang dalam dirinya, terus terang dia memfungsikan nafsu-nafsu ya garang yang ada dalam dirinya. Nafsu-nafsu itu ya nampak dalam perbuatan daging, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan lain-lain. Itulah nafsu-nafsu garang yang ada dalam daging manusia, yang memang daging itu bisa merasa puas kalau itu dilampiaskan kan, tetapi rohnya tersingkir dan kehendak Tuhan tidak masuk lagi dalam dagingnya. Itu artinya menuju kehidupan duniawi yang sangat brutal. Ya. Mengapa dikatakan Paulus keinginan roh itu adalah hidup dan damai sejahtera? Karena memang kebalikan daripada nafsu-nafsu garang yang dimiliki manusia itu yang disediakan atau yang diarahkan oleh roh yang ditanamkan Tuhan ke dalam diri manusia itu, dan atas pertolongan atau kemauan orang itu meminta bantuan dari Roh Kudus, dari Roh Tuhan, dia bisa melakukan hal-hal seperti yang dikatakan oleh Paulus dalam Galatia 5 ayat 22 ya, dan yang berikut. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Itulah warna kehidupan yang dianugerahkan oleh Tuhan dan disambungkan oleh Tuhan kepada roh yang ada dalam diri manusia itu. Maka Paulus mengatakan roh itu adalah hidup dan damai sejahtera. Karena apa yang keluar dari orang yang dikuasai oleh rohnya dan dibantu oleh roh Tuhan pasti tidak akan melampiaskan nafsunya belaka, bahkan akan melindungi orang lain sehingga orang lain bersama dia bisa dapat hidup penuh damai dan penuh kasih, penuh sukacita dan lain-lain. Itulah gunanya Tuhan kita kenal sebagai Bapa, Anak atau Firman, dan sebagai Roh yang menuntun kita dalam perjalanan kehidupan kita. Nafsu-nafsu daging, nafsu-nafsu garang yang kita sebutkan tadi, mengikuti apa yang disebutkan oleh Paulus, tentu saja merupakan
nafsu yang melakukan perseteruan terhadap kehidupan sebaliknya, yaitu otomatis perseteruan dengan Tuhan. Karena Tuhan itu maha kasih sama kita, tapi nafsu daging kita membangun kebencian, mana ada lagi kasih ya. Jadi makanya orang yang tidak memfungsikan roh yang dalam dirinya pasti tidak bisa takluk kepada hukum Tuhan. Bahkan dia akan mencari jalan menjadi ateis penyangkal Tuhan, atau penyalahguna hukum Tuhan yang menurut agamanya dianggap benar. Itu kan cara-cara iblis untuk melawan Tuhan. Ya. Jadi makanya berani Paulus mengatakan, ya memang nafsu-nafsu daging itu, ya, walaupun dia masih makhluk hidup, tidak mampu mendekatkan manusia itu kepada Tuhan, tetapi mampu mendekatkan dirinya kepada kehidupan duniawi yang glamor, yang bisa mengganggu orang, yang bisa membuat dirinya menderita, bahkan menuntun dia ke alam maut. Bapak Ibu saudara yang terkasih, orang yang hidup menurut nafsu daging tidak berkenan kepada Tuhan, otomatis itu. Karena apa? Pemberian khusus yang diberikan Tuhan kepada manusia tidak difungsikan oleh manusia itu, yakni roh. Jadi begitu berharga roh itu kepada kita, bagi kita, dan Tuhan sudah menciptakan kita punya tempat roh di dalam diri kita. Jadi jangan dikosongkan itu. Jangan biarkan dirimu melitodik alani pertibion. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, Paulus dengan tegas mengatakan bahwa kita orang-orang percaya tidak hidup menurut daging, melainkan di dalam roh. Ya, itu harus kita pahami juga dalam konteks Perjanjian Lama. Karena dalam Perjanjian Lama diberitakan bahwa seorang nabi yang mau memberitakan firman Tuhan, menyatakan kehendak Tuhan, selalu mengatakan roh Tuhan ada padaku. Roh Tuhan meliputi aku, kata para hakim. Roh Tuhan tercurah kepadaku. Ya. Memang kata ada padaku, meliputi aku, tercurah kepadaku, itu berarti roh itu dikatakan lagi hinggap, ya, berada di luar diri manusia, tetapi berpengaruh penuh ke dalam hati manusia itu. Memang konsep kerasukan tidak ada. Kepada Tuhan Yesus pun roh itu hinggap. Lalu roh itu yang menuntun Tuhan Yesus dalam perjalanan hidupnya, kan, kayak gitu, bersama. Mereka menjadi satu memang, karena dirinya roh itu. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, orang yang dihinggapi, diliputi, yang ada padanya roh Tuhan, tugasnya adalah mengetahui firman Tuhan dan mengatakan firman Tuhan, kehendak Tuhan, dan melakukan kehendak Tuhan. Kan kayak gitu. Jadi kalau kepada kita Tuhan Yesus telah mencurahkan rohnya, itu juga memang seperti hujan yang membasahi kita, tapi roh yang tercurah itu menguasai kita, mengendalikan kita. Dan orang tidak perlu mengatakan saya sudah dirasuk oleh Roh Kudus, tidak.
Tapi bisa kita katakan bahwa diri kita dikuasai oleh roh Tuhan yang nampak dari terjadinya kehendak Tuhan dalam diri kita dan kita melakukan kehendak Tuhan itu. Memang di dalam Perjanjian Baru Paulus tegas mengatakan bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus, di dalammu ada masuk Roh Kudus. Itu berarti lebih tegas lagi bahwa dari dalam diri kita Roh Tuhan bersama-sama dengan roh kita harus mengendalikan hidup kita, sehingga tubuh kita ini tidak lagi dikuasai oleh nafsu-nafsu garang yang memang alami dalam daging kita ini, ya, tetapi dikuasai oleh kehidupan, dikuasai oleh kebenaran yang dari Tuhan. Kalau kita dikuasai nafsu-nafsu lagi, kita menunjukkan alam maut, kan? Dosa itu. Jadi roh kita yang dikuasai oleh roh Tuhan dan berada dalam diri kita akan menuntun kita kepada hidup dan kebenaran. Jadi Paulus dengan tegas bahwa roh Dia yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati mau diam di dalam kita. Roh yang membangkitkan Tuhan Yesus kan roh Allah, roh Tuhan. Ya. Jadi jangan terlalu mengatakan Yesus itu kan bangkit sendiri katanya. Bangkit sendiri karena dia roh itu aja. Tapi ada roh yang membangkitkan dia, dan roh ini bisa mau berdiam di dalam kita, membuat diri kita menjadi baiknya, rumahnya. Dan kalau Roh Kudus namanya pun sudah kudus, ya rumah yang mau ditempatinya harus kudus, kan kayak gitu. Kudus artinya secara khusus dipersembahkan untuk Tuhan dan layak ditempati oleh Tuhan. Jangan kotor, jangan ramun. Makanya semua nafsu-nafsu garang yang dimiliki daging itu dikalahkan. Dan kalau boleh dibuang dari daging itu. Makanya daging kita itu menjadi daging yang diperbaharui. Sebelum nanti diganti menjadi daging atau tubuh kemuliaan Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Jadi tugas kita sekarang dalam beriman kepada Tuhan Yesus Kristus memasang, mengaktifkan roh kita menguasai diri kita dan memohon kepada Tuhan agar roh Tuhan menolong kita dalam mengendalikan kehidupan kita ini, sehingga langkah-langkah kita bukan menuju jurang maut, tetapi menuju puncak bukit kehidupan yang berakhir nanti di Firdaus, di surga penuh kebahagiaan itu. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tuhan Bapa Surgawi, terima kasih atas renungan yang sampai kepada kami. Kiranya itu dapat kami gunakan untuk semakin memahami kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, Engkau lindungi negara kami, dan tolonglah negara kami menyelesaikan masalah-masalah duniawi yang sedang menggerogoti bangsa kami oleh karena terjadinya peperangan-peperangan di belahan dunia yang lain. Kami akan menghadapi kemerosotan ekonomi karena tekanan-tekanan dari pihak luar. Tetapi kuatkan bangsa kami untuk mempererat persatuan dan kesatuan dalam rangka menjawab tantangan kehidupan tersebut. Jauhkan niat-niat orang-orang tertentu yang mau menghancurkan pemerintah kami dan negara kami oleh karena nafsu duniawi mereka. Terima kasih Bapa, sempurnakan doa kami, kabulkanlah itu dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.